kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI, MPD, dan teman-teman 1B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring saat ini. Adapun topik yang akan kelompok 7 dan 8 bahas yaitu perkembangan kreativitas dan bakat khusus anak usia dini, anak sekolah dasar dan remaja, perkembangan kepribadian dan perkembangan kemandirian anak usia dini, anak sekolah dasar dan anak remaja. Perkenalkan, nama saya Yeni Marliani dengan NIM 211012512225 dengan nomor absen 04 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada saat hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Sesi pembukaan. 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi. 3. Sesi tanya jawab. 4. Penutup. Bagi teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, ialah pembukaan. Mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada kelompok 7 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil dari kerjasama kelompoknya. Kepada kelompok 7 dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijali Hadi, saya dari kelompok 7 dengan NIM 2110-1253-10037. Berikutnya kepada teman saya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Indrianti dengan NIM 21101252200003. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiana dengan NIM 21101252200086. Perkenalkan, nama saya Widi Kurniati dengan NIM 21101253200042. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pada hari ini, yaitu dengan judul Perkembangan Kreativitas dan Bakat Khusus Anak Usia Dini, Anak SD, dan juga remaja. Yang pertama adalah pengertian kreativitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Baron. Menurutnya, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian, pengertian menurut ahli kedua yaitu menurut Utami Munandar. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keleluasaan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Berikutnya, menurut Sternberg, yaitu kreativitas adalah merupakan titik pertemuan yang menjadi khas antara 3 atribut psikologis, yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan juga kepribadian. Yang keempat, menurut Rogers, kreativitas adalah sebagai hasil baru ke dalam suatu tindakan. Dan menurut para ahli yang berikutnya, yaitu menurut Guelford, kreativitas mengacu pada kemampuan seseorang yang kreatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam beraneka ragam pernyataan, tergantung siapa dan bagaimana menyoroti-nya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan prestasi. Istilah yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru atau gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif, menemukan
cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Next. Berikutnya adalah ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat, maksudnya mampu membuat terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru. Yang kedua, yaitu senang mencari pengalaman yang baru. Biasanya orang suka mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, yaitu memiliki inisiatif. Maksudnya, siap sedia tanpa menunggu perintah atau suruhan orang lain. Yang keempat, mempunyai minat yang luas. Biasanya orang seperti ini lebih suka bergerak daripada berdiam diri saja. Berikutnya, yang kelima yaitu selalu ingin tahu. Biasanya lebih banyak bicara atau bertanya. Yang keenam, mempunyai kebebasan dalam berpikir, yaitu mudah menerima pendapat orang lain. Biasanya orang yang berpikiran sempit jarang mau menerima pendapat orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, memiliki tingkat PD yang tinggi. Berikutnya, kedelapan, mempunyai rasa humor. Biasanya bisa diajak bercanda dan tidak mudah tersinggung. Yang kesembilan, penuh semangat atau biasanya lebih ceria atau berenergi. Berani mengambil risiko, yakin terhadap sesuatu, dan tidak bimbang atau ragu. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan kreativitas berdasarkan usia. Yang pertama, tahap sensorik motorik. Terjadi saat anak berusia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sebab pada tahap ini, tindakan-tindakan anak masih berupa tindakan-tindakan fisik yang bersifat refleksif. Pandangannya terhadap objek masih belum permanen, belum memiliki konsep tentang ruang dan waktu, dan belum memiliki kemampuan berbahasa. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini terjadi saat anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh, karena anak sudah mulai tumbuh dan mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Terjadi saat anak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk menampilkan operasi-operasi mental. Maksudnya, setiap anak sudah mulai mampu dalam melaksanakan keterampilan atau kegiatan sesuai objeknya. Yang kedua, anak mulai mampu berpikir logis dalam bentuk yang sederhana. Yang ketiga, anak mulai berkembang kemampuan untuk memelihara identitas dirinya. Terus, konsep tentang ruang yang dimiliki anak juga sudah semakin luas. Selanjutnya sudah amat menyadari akan adanya masa lalu dan masa yang akan datang atau masa depan. Sudah mampu mengimajinasikan sesuatu meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek-objek konkret atau yang nyata. Yang keempat, tahap operasional formal. Terjadi saat anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, yang pertama, anak sudah mampu melakukan kombinasi tindakan secara proporsional berdasarkan pemikiran logis dan sudah memiliki diri yang ideal. Yang kedua, remaja sudah memiliki pemahaman tentang ruang relatif dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas. Yang ketiga, anak sudah mengalami perkembangan dalam rasa ingin tahunya. Lanjut. Tahap proses kreatif. Wallace mengemukakan 4 tahapan proses kreatif, yaitu persiapan. Pada tahap ini, individu mulai mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah itu. Namun, pada tahap ini belum ada arah yang tetap meskipun sudah mau mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan. Yang kedua, inkubasi. Pada tahap ini, individu seolah melepaskan masalah yang dihadapinya dan tidak menghadapinya secara sadar, melainkan secara tidak sadar. Yang ketiga, iluminasi. Pada tahap ini timbul proses-proses psikologi, sehingga memunculkan inspirasi dan gagasan-gagasan baru. Yang keempat, verifikasi. Pada tahap ini, gagasan yang muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen, serta menghadapkannya pada realitas. Lanjut. Cara mengembangkan kreativitas pada anak usia dini, anak SD dan remaja, yaitu dengan cara pendekatan 4P. Yang pertama, pribadi. Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat peserta didiknya. Dan jangan mengharapkan semua peserta melakukan dan menghasilkan hal-hal yang sama atau mempunyai minat yang sama. Guru hendaknya membantu anak menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya. Yang kedua, pendorong. Untuk perwujudan bakat kreatif anak, diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan yang berupa apresiasi, pemberian penghargaan, pujian, insentif, dan lain-lainnya. Dan dorongan kuat dalam diri anak itu sendiri akan menghasilkan sesuatu. Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tetapi juga dapat dihambat dalam lingkungan yang tidak menunjang pengembangan bakat itu. Di dalam keluarga, di sekolah, dalam lingkungan pekerjaan, maupun dalam masyarakat, harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu atau kelompok individu. Yang ketiga, proses. Untuk mengembangkan kreativitas anak, ia perlu diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan kreatif. Dalam hal ini, yang penting adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif, misalnya pada tulisan, lukisan, dan sebagainya. Yang keempat, produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kesibukan kegiatan kreatif. Dengan menemukan bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif, dengan menyediakan waktu dan sarana-prasarana yang menggugah minat anak meskipun tidak perlu mahal, maka produk-produk kreativitas anak dipastikan akan timbul. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pendidik menghargai produk kreativitas anak dan mengkomunikasikannya kepada orang lain, misal dengan menunjukkan hasil kreasi anak. Hal ini akan menggugah minat anak untuk berkreasi. Lanjut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Bermain yang menyenangkan bagi anak berkaitan erat dengan upaya pengembangan kreativitas anak. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kreativitasnya, karena dengan bermain ia dapat bereksperimen dengan gagasan-gagasan barunya, baik yang menggunakan alat permainan atau tidak. Ketika anak merasa mampu menciptakan sesuatu yang baru dan unik, ia akan melakukan kembali situasi yang sama. Kreativitas memberi anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar dan penghargaan yang memiliki pengaruh nyata pada perkembangan pribadinya. Selain itu, bermain memberikan kesempatan pada individu untuk berpikir dan bertindak imajinatif,
serta penuh dan daya hayal yang erat hubungannya dengan perkembangan kreativitas anak. Next. Berikutnya bentuk permainan yang dapat membantu mengembangkan kreativitas anak usia dini, diantaranya yaitu pertama mendongeng. Mendongeng dapat meningkatkan daya hayal anak yang merupakan bagian dari pengembangan kreativitasnya. Berikutnya yang kedua menggambar. Menggambar memberikan kesempatan anak tentang apa yang ingin disampaikan, serta dapat pula meningkatkan daya imajinasi anak. Selanjutnya bermain alat musik sederhana. Kegiatan ini dapat membantu anak dalam hal menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan alat musik. Kemudian bermain dengan lilin atau play-doh. Permainan ini merupakan permainan yang dapat membantu bagaimana anak mengeksplor lingkungannya, serta dapat meningkatkan gaya imajinasi anak. Permainan tulisan tempel. Permainan ini mendorong anak berpikir aktif dan kreatif. Kemudian ada permainan dengan balok, berolahraga atau gerakan menari. Next. Pengembangan kreativitas pada anak sekolah dasar. Karakteristik kreativitas dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pengetahuan, berkaitan dengan potensi bernalar yang menyebar. Kemudian ada kategori sikap, ini berkaitan dengan perilaku serta perasaan seseorang. Selanjutnya ada pentingnya mengoptimalkan potensi kreatif sejak usia sekolah dasar, yaitu mengembangkan imajinasinya. Dengan hal tersebut membuat ia bisa mengoptimalkan potensi dirinya sendiri. Hal demikian sifatnya penting karena merupakan hal pokok dari suatu individu. Yang kedua, mencari metode-metode baru, diartikan sebagai potensi dirinya dalam mencari metode baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemuinya. Kemudian yang terakhir, menyibukkan anak dengan suatu hal yang inovatif. Hal itu sangat berguna dan membuat ia merasa bahagia. Di sini disimpulkan bahwa dari nilai-nilai kreatif seseorang akan dapat melahirkan gagasan-gagasan, temuan, ciptaan, atau teknologi modern yang nantinya membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Next. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pengembangan kreativitas remaja. Upaya guru dalam mengembangkan kreativitas siswa di sekolah. Yang pertama, guru menerima individu sebagaimana adanya, kekurangan atau kelebihan dari siswanya. Yang kedua, menghindarkan adanya suasana yang bersifat mengancam, yang membuat siswanya merasa tidak nyaman dan menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi anak. Empati itu berbeda dengan simpati. Empati yang menggerakkan orang untuk membantu sekuat tenaga, membantu dengan segala upaya, mengatasi persoalan yang dialami orang lain. Sedangkan, simpati hanya perasaan welas asih, kasihan, ikut bersedih atas penderitaan yang menimpa orang lain. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk berpendapat, yang akan mengembangkan pola pikir anak dan anak akan terbuka, memaklumi pemikiran anak yang berpikir secara abstrak dari hipotesis. Ia akan mempertimbangkan banyak kemungkinan dan hasil logis dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, upaya yang dapat mengembangkan kreativitas pada remaja. Yang pertama, faktor pendorong yang utama adalah orang tua yang tidak bersikap otoriter sehingga membatasi gerak-gerik anak. Perkembangan kreativitas berawal dari usia anak-anak, kemudian terus berkembang tak terbatas. Maka dari itulah, sebagian orang tua harus mampu membekali anaknya, bukan hanya materi. Beberapa sikap orang tua yang dapat mendorong dan mengembangkan kreativitas anak yaitu yang pertama, menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan. Yang kedua, memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkhayal. Yang ketiga, membolehkan anak untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, mendorong anak untuk menjejaki dan mempertanyakan hal-hal yang membuat dia penasaran. Yang kelima, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba, dilakukan, dan apa yang dihasilkan oleh anak. Yang keenam, menunjang dan mendorong kegiatan anak. Yang ketujuh,
memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. Yang kedelapan, memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. Yang ke-8, mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Yang ke-9, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anak. Yang kedua, dorongan dari lingkungan. Faktor lingkungan juga menunjang adanya kreativitas. Banyak orang-orang sukses berasal dari daerah terpencil. Bisa dibilang daerah-daerah tersebut tertinggal, atau faktor keluarga yang miskin dan susah. Lingkungan seperti ini secara logika tidak mungkin menghasilkan orang-orang sukses dan memiliki kreativitas tinggi, tapi ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa keadaan sulit memicu adanya kreativitas karena otak akan terus berpikir untuk hidup yang lebih baik, bukan malah pasrah dan menerima nasib. Yang ketiga, dorongan pendidikan. Dorongan pendidikan sekolah semakin tinggi, pendidikan seseorang semakin tinggi wawasan dan sosialnya. Maka dari itu, pendidikan juga mampu menciptakan siswa atau siswi yang memiliki kreativitas tinggi. Sekolah adalah tempat belajar, bukan hanya formal tapi juga non-formal. Dorongan kreativitas juga bisa timbul berkat adanya dorongan dari keluarga, terutama orang tua. Selain itu juga, dorongan tersebut tidak cukup hanya dari orang tua saja, melainkan dari lingkungan, sekolah, tempat belajar, dan dorongan dari diri sendiri. Next. Kesimpulan. Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru atau gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif, menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Dalam pengembangan kreativitas anak dapat melalui pendekatan 4P, yaitu ditinjau dari aspek pribadi, pendorong, proses, dan produk. Upaya yang dapat mengembangkan kreativitas pada remaja yaitu dorongan dari orang tua, dorongan dari lingkungan, dan dorongan pendidikan sekolah. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan penjelasan materinya dengan sangat baik dan sangat bagus. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh kelompok 8. Dipaparkan oleh kelompok 8. Waktu dan tempat disilahkan. Mohon maaf untuk Dania, suaranya tidak ada. Mohon maaf untuk suara Dania tidak jelas. Apakah bisa diulangi? Tidak ada suaranya. Mungkin Dania jaringannya agak kurang baik. Untuk teman yang lain bisa menggantikan dahulu. Ambil alih.
Untuk kelompok 8 bisa melanjutkan presentasinya. Baiklah, saya akan menggantikan Dania. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 8. Tema kami hari ini adalah ini slide-nya. Mohon maaf, untuk Nur Ajijah juga tidak ada suaranya. Apakah jaringannya terkendala? Kepada rekan yang sekelompok 8, selain Dania dan Nur Ajijah, apakah bisa menggantikan dulu untuk pemaparan materinya? Yang jaringannya tidak ada terkendala. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Lanjutkan. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perkembangan kepribadian dan perkembangan kemandirian anak usia dini, anak SD, dan anak remaja. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Elogita Fadia dengan NIM 2110125220093. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fadia. Untuk Elogita Padia yang jaringannya tidak terkendala, bisa langsung ke pemaparan materi saja. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama. Next slide.
Next slide. Untuk teman-teman, apakah ada yang bisa menggantikan untuk share screen? Untuk Puspitasari, jaringannya susah. Terima kasih untuk Miftah Amrul Ma'arif. Baik, saya mulai. Perkembangan kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan dari perilaku dan kualitas individu yang nampak pada karakteristik kebiasaan berekspresi, cara-cara bereaksi, berpikir, sikap, minat, dan pandangan hidup individu. Kepribadian didefinisikan sebagai suatu hal yang dinamis dalam diri individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bidang peserta didik adalah ilmu psikologi pendidikan. Ruang lingkup kajian psikologi mencakup kajian-kajian mengenai hal-hal yang erat kaitannya dengan situasi dan proses pendidikan, yaitu kajian psikologis terhadap individu yang mengalami penyimpangan sosial, jiwa atau psikis, fisik, kajian tentang bimbingan konseling, dan kajian dari implikasi dari prinsip pendidikan seumur hidup. Peserta didik merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan. Tanpa hadirnya faktor peserta didik, maka tidak akan mungkin terjadi peristiwa interaksi belajar mengajar dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal, karena peserta didik merupakan objek dari proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, hal apapun yang menyangkut dengan peserta didik harus kita perhatikan, termasuk mengenai perubahan perkembangan kepribadian. Menurut Chan Lok, dalam bukunya Retno Pengestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari awal hingga akhir masa kehidupan seseorang. Pada perkembangan kehidupan sangat berhubungan erat dengan 3 proses, yaitu biologis, pengetahuan, sosio-emosional. Aspek perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia ada 4, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek bahasa. Pada aspek pertama, yaitu aspek fisik, meliputi tinggi badan, berat, dan proporsi tubuh. Tahap kedua, yaitu aspek kognitif, berkaitan dengan pengetahuan dan sangat dipengaruhi oleh kerja sel-sel yang ada di otak. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, untuk anak usia sekolah dasar, dengan jenjang umur 7-11 tahun, memasuki tahap operasional konkret di mana anak sudah mampu berpikir logis dan mampu dengan konkret memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus. Tahap ketiga yaitu aspek sosial, dengan ditandainya mereka mudah untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dan teman sekitar, sesuai dengan adanya norma yang berlaku dalam kehidupan. Tahap terakhir yaitu aspek perkembangan bahasa yang digunakan sebagai bentuk komunikasi dengan lawan bicara. Dari aspek-aspek perkembangan kepribadian inilah yang nantinya dijadikan sebagai alasan guru dalam upaya mencegah terjadinya kemungkinan adanya hambatan perkembangan anak usia dini, anak sekolah dasar, dan anak remaja yang berbeda-beda. Adanya perkembangan kepribadian dari seorang anak perlu diperhatikan khusus baik itu dari orang tua dan guru.
karena setiap sikap yang dimiliki oleh orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan dari anaknya, karena terdapat perlakuan yang sudah dijadikan sebagai patokan dalam mendidik seorang anak. Sumantri mendeskripsikan fase kanak-kanak tengah anak akan cenderung memiliki kemampuan menulis, berhitung, dan membaca. Sehingga anak-anak pada usia 6-11 tahun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, didapat diketahui bahwa anak usia dini, sekolah dasar, dan anak remaja tersebut memiliki perkembangan kepribadian yang berbeda di setiap tingkat kelasnya. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian siswa kelas 3 rata-rata memiliki indikator kepribadian yang ceria, bersemangat, dan bermain-main atau bersenang-senang, sangat bersahabat, dan senang berbicara, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Dalam kreatif, sedangkan siswa kelas 4 yang memiliki kepribadian influence dan compliance yang juga diperkuat oleh indikator-indikator yang didapat dari hasil pengelola data, yaitu ceria, antusias, dan bersemangat, senang bermain-main atau bersenang-senang, sangat bersahabat, dan senang berbicara, mudah mengekspresikan perasaan, tidak suka menonjolkan diri atau menjadi pusat perhatian, jaim, tidak yakin, senang mengamati, serta mengajukan pertanyaan. Demikian pemaparan materi saya serahkan pada teman saya. Mohon maaf, untuk suara Dania tidak terdengar. Apakah bisa digantikan oleh temannya saja untuk menghemat waktu kita, mengingat waktu kita terbatas? Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemandirian adalah suatu kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan atau masalah dengan rasa percaya diri dengan tidak bergantung dengan kemampuan orang lain. Next. Aspek-aspek kemandirian yang pertama yaitu tanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kemampuan menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua yaitu otonomi, atau tunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri, dan bukan orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain, dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. Yang ketiga, inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang keempat, kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan mengendalikan tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah, dan kemampuan memandang orang. Yang selanjutnya, kemandirian anak usia dini. Salah satu pendidikan moral utama yang harus dilakukan sejak usia dini adalah kemandirian. Kemandirian penting sampai 6 tahun. Targi 2013. Usia dini merupakan usia emas di
di mana pada masa ini anak harus meningkatkan seluruh potensi yang harus dikembangkan. Hal ini penting untuk menjadi prioritas karena pada tahapan usia ini berada dalam masa keemasan, di mana anak sudah mulai mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Anak memiliki karakteristik tertentu tidak sama dengan orang dewasa. Rasa ingin tahu, antusias, dinamis, dan selalu aktif terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Mereka selalu bereksplorasi dan belajar dalam kesehariannya. Perkembangan potensi dan kemandirian anak seharusnya dilakukan sejak dini sehingga akan menemukan kesiapan dalam menjalani dan mengikuti perkembangan zaman. Sebelum tetap menjadi pribadi mandiri, peran keluarga utamanya, orang tua, harus memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi kemandirian anak. Akan membentuk kemandirian anak usia ini. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tua yang belum mempersiapkan anak untuk belajar kemandirian sejak dini. Bahkan orang tua berasumsi bahwa kemandirian anak akan terbentuk dengan sendirinya seiring bertambahnya usia anak. Kemandirian anak sekolah dasar. Kemandirian siswa merupakan salah satu tugas perkembangan usia sekolah, yaitu mencapai kemandirian pribadi dan belajar membebaskan ketergantungan diri dari orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berkaitan adalah bagaimana anak mengontrol emosi dan mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal erat kaitannya dengan pola asuh dan kondisi lingkungan sosial di mana anak hidup. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam faktor internal ini emosi dan intelektual. Faktor emosi ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi. Sedangkan eksternal yaitu faktor yang dari luar itu sendiri. Faktor ini mengikuti lingkungan, karakteristik sosial dan stimulasi. Baik, itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, kemandirian anak remaja. Kemandirian tidak tumbuh begitu saja pada diri individu. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian. Menurut Sandrock, tahun 1996, yaitu integrasi, pola asuh, orang tua, urutan kelahiran dalam keluarga, teman sebaya, dan pendidikan. Lingkungan atau tempat berlangsungnya pendidikan meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan teori interdependensi tentang hubungan remaja, orang tua, menunjukkan bahwa kemandirian pada remaja tumbuh bukan berdasarkan pemberontakan, melainkan melalui kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan kepada remaja tersebut. Dalam teori tersebut diharapkan orang tua tidak mengontrol perilaku anaknya. Orang tua memberikan sebaiknya memberikan kebebasan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, ketika anaknya tumbuh dari remaja menjadi dewasa, mereka akan menghargai pandangan orang tua dan tetap mengharapkan nasihat dari orang tuanya. Teori lain menjelaskan tentang peran orang tua terhadap remaja, yaitu adalah teori attachment atau kelekatan. Berdasarkan teori tersebut, hubungan yang baik antara orang tua atau pengganti orang tua akan membuat remaja menjadi individu yang percaya diri dan memiliki rasa aman. Dengan demikian, remaja tersebut akan merasa nyaman dan percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan sebaliknya, jika remaja tidak memiliki hubungan yang baik dan nyaman, yaitu berupa kepercayaan dan kelekatan dengan orang tuanya, akan mengakibatkan remaja tersebut tidak memiliki hubungan sosial yang baik. Adanya kelekatan yang dimiliki remaja dengan orang tuanya membuat remaja tidak akan melepaskan diri dari ikatan dengan keluarga ketika mengembangkan hubungan di luar keluarga. Kelekatan dengan orang tua tersebut tidak akan membuat mereka tergantung dengan orang tuanya, sehingga menjadikan remaja tersebut menjadi individu yang lebih mandiri. Slide berikutnya, operator. Materi berikutnya yaitu memupuk kemandirian anak. Kemandirian anak sebenarnya sudah harus ditanamkan oleh orang tua di rumah.
Tugas guru adalah menguatkan kembali nilai-nilai positif yang dibawa dari rumah agar tumbuh dengan baik. Karena rasa sayang kepada anak, terkadang orang tua memenuhi permintaan anak, namun kurang memberikan stimulus yang memandirikan, sehingga di sekolah anak kesulitan beradaptasi dengan keadaan yang mengharuskannya untuk mandiri. Oleh karena itu, perlunya sinergi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak. Karena kemandirian membutuhkan latihan yang terus-menerus. Sekolah sebagai lingkungan sosial anak perlu berkomitmen untuk ikut serta memupuk nilai-nilai kemandirian yang sudah ditanamkan di rumah. Kemandirian di sekolah perlu disesuaikan dengan pola asuh dan pola didik yang ditanamkan oleh orang tua. Di sekolah diharapkan anak-anak disiapkan untuk melakukan aktivitas rutin yang mampu menjadi jembatan untuk proses pendiriannya. Sehingga ketika kembali ke rumah, anak-anak membawa pengaruh positif di sekolah. Tugas-tugas perkembangan. Menurut Hafigurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafigurs adalah pertama, kematangan fisik, kedua, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafigurs sebagai berikut. 1. Masa bayi dan anak-anak. Pada masa bayi dan anak-anak, diharapkan mereka sudah bisa belajar berjalan, belajar makan makanan yang padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mencapai stabilitas fisiologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, belajar mengetahui 3 menit. Mohon maaf. Ya, terima kasih moderator. Belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Nah, pada tugas pada masa anak sekolah, yaitu belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kedua, bentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul dan bersahabat dengan anak-anak sebaya. Yang keempat, belajar peranan jenis kelamin, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan penjelasan materinya dengan sangat baik dan sangat bagus. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi tanya jawab akan saya bacakan, yaitu 1. Para peserta mengangkat tangan terlebih dahulu. Kedua, yang saya persilahkan dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya. Yang ketiga, sesi tanya jawab hanya 1 sesi kita. Yang keempat, pertanyaan akan saya tampung dulu sehingga pemateri dapat mencarikan jawabannya. Terima kasih. Kepada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Tiga orang saja. Silahkan kepada Siti Rafika, waktu dan tempat dipersilahkan untuk kelompok 7. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Rahmawati dengan NIM 21101252200043. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apa penyebab kebuntuan kreativitas yang terjadi terhadap remaja, sehingga remaja tersebut lebih memilih
mengikuti atau mencontoh suatu hal karya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Rafika. Saya silahkan untuk Munazar. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Munazar, NIM 211-01253-211. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara kreativitas dan kecerdasan? Terima kasih. Terima kasih untuk Munazar. Selanjutnya pertanyaan untuk Anissa Fitriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 21101253200013. Izin bertanya, menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak usia dini, anak SD maupun remaja? Terima kasih. Terima kasih kepada Aca. Kami tabung dulu untuk dijawab oleh kelompok 7. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 8, silahkan angkat tangannya. Silahkan kepada Firliana Andari Sapna, waktu dan tempatnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Andari Sapna dengan NIM 21101252200037. Izin bertanya, tadi di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa salah satu pendidikan moral yang utama itu harus ditanamkan sejak dini ialah kemandirian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara orang tua untuk menanamkan nilai kemandirian kepada anak usia dini dan berikan contohnya? Terima kasih. Terima kasih untuk Firliana. Selanjutnya Nika Deksapna Monika, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nika Deksapna Monika dengan NIM 2110125120034. Izin bertanya, mengapa aspek kemandirian sangat penting bagi anak usia dini, anak sekolah dasar, dan remaja? Terima kasih. Terima kasih untuk Nikadek Sapna Monika. Selanjutnya waktu dan tempat untuk Naila Lutfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiana dengan NIM 2110125220086. Ingin bertanya kepada kelompok 8. Kemandirian adalah hal yang penting untuk anak agar tidak bergantung pada orang lain. Nah, muncullah kemandirian berpikir dan bertindak. Namun, kemandirian tersebut harus mendapat dukungan dari orang tua. Akan tetapi, orang tua terkadang memanjakan anaknya, sehingga muncul faktor penghambat kemandirian, yaitu sikap kebergantungan pada orang lain. Bagaimana upaya-upaya agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi, dan sertakan faktor apa saja yang menghambat kemandirian dari internal maupun eksternal? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Naila Lutfiana atas pertanyaannya. Kita menunggu kelompok 7 dan kelompok 8 untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya.
Kepada kelompok 7, jika sudah ada jawabannya, silahkan jawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiana dengan NIM 2110125220086. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Siti Rapika Rahmawati dengan pertanyaan, menurut kalian apa penyebab kebuntuan kreativitas yang terjadi terhadap remaja sehingga remaja tersebut lebih memilih mengikuti atau mencontoh sesuatu hal atau karya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Penyebab yang pertama ialah tidak jelas arah tujuan. Saat kita merasa tertinggal dari orang lain, belum tentu kita benar-benar tertinggal. Bisa jadi kita hanya ikut-ikutan dan dia yang bergerak terlebih dahulu. Untuk itu, bertanyalah pada keinginan diri sendiri, sehingga lebih mudah untuk berkembang. Yang kedua, takut kegagalan. Meski ada perkataan, kalau belum mencoba, mana bisa tahu. Sering digunakan untuk memotivasi. Takut akan kegagalan selalu hadir di pikiran seseorang. Padahal hal tersebut dapat mematikan ide kreatif. Yang ketiga, takut dikritik. Ketika menggeluti sesuatu bidang, pendapat orang lain sangat dibutuhkan untuk mengetahui di mana letak kesalahan. Namun, tidak jarang takut dikritik justru menghentikan seseorang memulai ide kreatif. Yang keempat, homeostatis adalah keinginan alam bawah sadar untuk tidak melakukan perubahan atas kejadian masa lalu dan kehidupan sekarang. Ini akan sangat berpengaruh terhadap ketakutan dalam mencoba hal baru. Yang kelima, berpikir pasif. Tidak ada ide yang asli. Kalau terus berpikir untuk menciptakan hal baru tanpa berusaha mencari informasi bersangkutan, sebagai tolak ukur atau inspirasi, otak hanya akan kehilangan energi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Naila Lutfiana atas jawabannya. Untuk Siti Rapika Rahmawati, apakah penjelasan dari Naila Lutfiana sudah bisa dipahami dan dipengerti? Sudah dapat saya pahami. Terima kasih kepada Naila Lutfiana telah menjawab pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari Naila Lutfiana, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Jadi banyak yang mengangkat tangan, saya persilahkan kepada Diki dulu ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya izin menambahkan sedikit jawaban dari Naila Lutfiana. Penyebab anak remaja kebuntuan kreativitas sehingga meniru orang lain adalah anak kurang percaya diri terhadap dirinya, dan juga anak remaja menilai orang yang ditirunya itu hebat dan menarik menurutnya. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan dan kreativitas anak. Contohnya, remaja meniru artis idolanya sehingga dia condong meniru artis idolanya yang dia sukai, misalnya dalam segi penampilan, rambut, dan yang lainnya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan, seperti berperilaku ramah, baik, dan penuh toleransi. Pada orang tua secara tidak langsung sedang mengajarkan anak remaja untuk mengembangkan perilaku yang sama. Menurut seorang psikolog dari Harvard, memberikan contoh perilaku pada anak dapat memberikan satu acuan pada anak tentang apa yang baik dan tidak. Terima kasih, cukup sekian jawaban tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Diki Saputra atas penambahannya. Kepada Widi Kurniati, kalau mau menambahkan silahkan. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Naila. Yang pertanyaan dari Rafika, menurut kalian apa penyebab kebutuhan kreativitas yang terjadi terhadap remaja sehingga remaja tersebut lebih memilih mengikuti, mencontoh suatu hal atau karya dari orang lain bukan dari dirinya sendiri? Yang pertama itu status sosial dan ekonomi.
Biasanya, remaja dari kelompok sosial yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Dan begitu, mereka lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Yang kedua, inteligensi. Biasanya, remaja yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan untuk menangani suatu masalah. Yang terakhir, terlalu banyak kegiatan. Kegiatan atau aktivitas yang terlalu banyak juga dapat menurunkan kreativitas remaja. Jika setiap hari remaja harus pergi bersekolah, kemudian melakukan kursus ini itu, dan setelah pulang ke rumah, remaja pasti merasa lelah dan memilih untuk tidur. Jadi sebaiknya remaja memiliki waktu bebas, waktu ketika remaja dapat melakukan apapun yang dapat mengasah kreativitasnya tanpa dikekang oleh jadwal yang padat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Widi, penambahan atas jawaban Naila, Lutfiana, dan Diki. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh kelompok 7. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan kedua dari Munazar, yaitu bagaimana hubungan antara kreativitas dan kecerdasan. Hubungan antara kreativitas dan kecerdasan memiliki kaitan yang erat walaupun tidak mutlak. Orang yang kreatif dapat dipastikan ia orang yang cerdas. Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku yang menunjukkan perilaku intelligence atau cerdas. Namun, kreativitas dan intelijensi tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. Sebab skor IQ atau intelijensi quotient yang rendah memang selalu diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun skor IQ yang tinggi ternyata tidak selalu dibarengi oleh tingkat kreativitas yang tinggi pula. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Terima kasih kepada Rijali Hadi yang telah menjawab pertanyaan dari Munazar. Apakah kepada Munazar jawaban dari Rijali Hadi bisa dipahami dan dimengerti? Iya, bisa saya pahami. Terima kasih Rijali Hadi sudah menjawab pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Rijali Hadi tadi? Dipersilahkan mengangkat tangan. Kepada Yasa, dipersilahkan untuk menambahkan jawaban dari Rijali Hadi. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Yasa. Baiklah, perkenalkan nama saya Yasa Soliha Elma dengan NIM 2110-125-120-030. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Munazar. Kreativitas dan kecerdasan merupakan dua unsur yang berbeda. Jika kreativitas erat kaitannya dengan cara seseorang dalam menyelesaikan masalah, yang biasanya disertai dengan daya imajinasi yang kuat, sedangkan kecerdasan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyerap informasi, kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kecerdasan bisa diukur dengan sebuah tes, sedangkan kreativitas tidak dapat diukur dengan sebuah tes. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Yasa Saleha Elma atas penambahan jawaban dari Rijali Hadi. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Satu orang? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok 7, dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Anissa Fitriani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Fitriani. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak? Jawaban dari saya, faktor yang mempengaruhi kreativitas anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, status sosial ekonomi, urutan kelahiran, ukuran keluarga, lingkungan kota versus lingkungan pedesaan,
dan intelijensi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, hubungan orang tua anak yang tidak posesif, cara mendidik anak, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Indrianti atas jawabannya. Apakah Anissa Fitriani bisa memahami apa jawaban dari Indri tadi? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Terima kasih, Indri. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kepada Jaharatun Nisa, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Nes. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa Fitriani, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak usia dini atau anak SD maupun remaja. Yaitu yang pertama, tidak adanya dorongan bereksplorasi. Umumnya terjadi pada anak usia dini dan terjadi pula pada anak SD dan remaja. Hal ini terjadi karena anak terlalu penyendiri dan tidak ada motivasi untuk bereksplorasi sendiri. Yang kedua, jadwal yang terlalu ketat, terutama pada anak remaja. Hal ini dapat terjadi karena orang tua terlalu banyak memberikan kegiatan pada anak, seperti mengikuti bermacam-macam les, sehingga anak tidak sempat meluangkan waktu untuk melakukan kreativitasnya. Yang ketiga, tidak boleh berkhayal, khususnya pada anak usia dini yang umumnya anak lebih banyak memiliki inspirasi. Kadang orang tua melarang anaknya untuk sekedar bermain sendiri. Yang keempat, ada overprotective. Hal ini membuat anak tidak bisa melakukan aktivitas yang disukainya. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Jaharatun Nisa telah menambahkan jawaban dari Indri. Untuk pertanyaan Anissa Fitriani, saya persilahkan untuk Muhammad Diki menambahkan sekali lagi. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 21 10 12 52 10 019. Izin menambahkan jawaban sedikit. Salah satu faktornya adalah pengaruh jenis kelamin terhadap kreativitas berdasarkan teori trait. Terdapat dinamika dorongan pembawaan atau X yang merupakan dorongan pembawaan primer yang dibawa selama kelahiran. Menurut berbagai penelitian tentang kreativitas ditemukan adanya hubungan antara perbedaan jenis kelamin dengan tingkatan kreativitas baik dalam bentuk kausalitas maupun kualitas. Sekian jawaban tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Diki, tambahan jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 8 bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suryana Andri Sabina. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, dan 211012522. Untuk menanamkan jiwa kemandirian pada anak diperlukan serangkaian usaha yang serius dimulai dari dalam keluarga atau orang tua. Yang pertama yaitu walaupun hasilnya kurang sempurna. Misalnya menyiapkan keperluan mandi. Sebenarnya untuk anak usia TK sudah bisa mulai diajari untuk melakukan pekerjaan menyiapkan keperluan mandi. Apalagi ketika sudah SD, mereka bukan saja menyiapkan keperluan mandi, namun keperluan sekolah sudah bisa harus mandiri, tidak lagi dibantu.
kedua yaitu berikan tanggung jawab kepada anak. Berilah anak tanggung jawab menyangkut ini. Tentu saja hal ini harus sudah disepakati terlebih dahulu dengan mereka. Misalnya tanggung jawab memberikan atau tambah manis setiap hari, atau tanggung jawab mencuci piring dan gelas setiap habis makan. Yang ketiga, jangan cepat membantu kesulitan mereka. Orang tua hendaknya tidak langsung memberikan bantuan jika mereka sedang mengalami kesulitan. Biarkan mereka mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Kita wajib memberikan dorongan dan semangat agar mereka orang tua bagaimana menyelesaikan kesulitan tersebut. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Jawabannya Nur Ajijah terhadap pertanyaan dari Firliana. Apakah Firliana bisa memahami jawaban dari Nur Ajijah? Terima kasih, jawabannya sudah bisa dapat dipahami. Saya serahkan kepada moderator. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Nur Ajijah bisa angkat tangan. Untuk Anissa Fitriani, diserahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 2110-1253-20013. Izin menambahkan jawaban atas pertanyaan Firliana Andari Sabna. Contoh menanamkan nilai kemandirian pada anak usia dini, yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Salah satu cara sederhana untuk menanamkan nilai kemandirian pada anak yaitu dengan hal kecil seperti merapikan tempat tidur sendiri. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun akan berdampak besar terhadap pembentukan karakter anak di masa mendatang. Cara sederhana ini bisa kita ajarkan pada anak setiap kali bangun tidur. Ajak anak untuk merapikan tempat tidurnya mulai dari melipat selimut, merapikan bantal dan spray. Jangan mempersoalkan tingkat kerapian karena yang terpenting kemauan anak untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, mengambil makanan sendiri. Sikap kemandirian juga bisa kita ajarkan di meja makan. Biarkan anak untuk mengambil makanan sendiri dan jangan selalu menyuapinya. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan cara mengambil makanan yang baik dan sopan. Selain itu, ajarkan juga etika dan cara makan yang baik pada anak. Jika pada usia balita si anak sudah bisa makan sendiri, maka hal ini menunjukkan bahwa kemandirian anak sudah mulai terbentuk dengan baik. Yang perlu kita lakukan yaitu memantau perkembangan sikap tersebut dengan selalu mengajarkan hal-hal baik pada anak. Yang ketiga, merapikan mainan. Anak-anak memang identik dengan meninggalkan mainan di mana saja. Nah, untuk membentuk kepribadiannya, maka sebaiknya kita mulai mengajarkan anak untuk menaruh dan merapikan mainannya sendiri. Ajarkan pada anak untuk meletakkan mainan di tempat yang seharusnya. Langkah sederhana ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menumbuhkan kemandirian pada anak. Langkah sederhana namun berkualitas justru lebih mudah dipelajari oleh anak. Dalam hal ini kita harus senantiasa sabar dan telaten melakukannya. Sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa Fitriani atas penambahan jawabannya. Untuk kelompok 8 bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan keduanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maslahatun Nisa dengan NIM 211012522000009. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kadek Sapna Monika. Yang pertanyaannya, mengapa aspek kemandirian sangat penting bagi anak usia dini, anak SD, dan remaja? Jawabannya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu kemandirian. Kemandirian berasal dari kata autonomi, yaitu sebagai suatu yang mandiri atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam menjalankan kewajibannya, guna memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam kehidupan, pada normalnya manusia akan tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Seiring berjalannya waktu, manusia yang masih anak-anak akan tumbuh dewasa. Manusia yang tumbuh dewasa harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya haruslah mereka yang sendiri yang memenuhinya, tanpa bantuan orang lain. Nah, pada saat dewasa, hanya diri sendiri yang dapat mengendalikan dirinya.
Maka dari itu, aspek kemandirian pada remaja dan anak usia dini serta anak SD diperlukan agar mereka dapat mengamalkannya pada saat mereka sudah dewasa. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Lahatunisa yang sudah menjawab pertanyaan dari Nikadek Sapna Monika. Apakah Nikadek Sapna Monika bisa memahami apa jawaban dari Mas Lahatunisa? Terima kasih kepada Mas Lahatunisa, jawabannya sudah dapat dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Mas Lahatunisa tadi? Saya persilahkan kepada Dania untuk menambahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya masih bisa terdengar atau? Sudah terdengar, Dania. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania dari kelompok 8 dengan NIM 21101253200056. Ingin menambahkan jawaban dari Mas Lahatunisa. Itu kemandirian juga sangat penting di tanah anak bisa mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. Dalam arti anak yang mandiri tidak akan tergantung pada orang lain dalam merawat dirinya secara fisik dan membuat keputusan secara emosi dan dalam berinteraksi dengan orang lain secara sosial. Yang ditujukan dengan anak melakukan hal sederhana, inisiatif, mencoba hal baru, mentaati peraturan dan bermain dengan teman sebaya, dan merasa aman, nyaman, dan mampu mengendalikan diri, sehingga itulah kemandirian yang sangat penting ditanamkan untuk anak-anak. Sekian teman dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Dania, tambahan jawabannya. Selanjutnya, untuk kelompok 8 bisa menjawab pertanyaan dari Naila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Lutfiana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elogita Fadia dengan NIM 2110125220093. Pertanyaannya, kemandirian adalah hal yang penting untuk anak agar tidak bergantung pada orang lain. Nah, muncullah kemandirian berpikir dan bertindak. Namun kemandirian tersebut harus mendapat dukungan dari orang tua. Akan tetapi, orang tua terkadang memanjakan anak sehingga muncul faktor penghambat kemandirian, yaitu sikap kebergantungan pada orang lain. Bagaimana upaya-upaya agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi? Sertakan faktor apa saja yang menghambat kemandirian dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dan membentuk kemandirian adalah lingkungan keluarga, internal dan masyarakat eksternal akan membentuk kepribadian seseorang termasuk kemandirian. Yang kedua yaitu pola asuh. Peran dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan memiliki sumbangan yang berarti dalam perkembangan terbentuknya kemandirian pada diri seseorang, yakni interaksi sosial. Interaksi sosial melatih anak menyesuaikan diri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sehingga diharapkan anak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, intelijensi. Intelijensi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap proses penentuan sikap, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta penyesuaian diri. Hasan Basri berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kemandirian anak adalah sebagai berikut. Untuk faktor internal merupakan semua pengaruh yang bersumber dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor peran jenis kelamin, faktor kecerdasan atau intelijensi, dan yang ketiga faktor perkembangan. Untuk faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Sering pula dinamakan faktor lingkungan. Faktor eksternal terdiri dari faktor pola asuh dan faktor sosial. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Elogita Fadia atas jawabannya. Jawaban Naila
Apakah Naila bisa memahami atas jawaban Elok Gita Padia? Mohon konfirmasi. Alhamdulillah, jawabannya sudah bisa saya pahami. Terima kasih kepada Elok Gita Padia. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, jika ada yang ingin ditambahkan atau menyanggah jawaban dari Elok Gita Padia, bisa angkat tangan. Tidak ada ya? Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara penutupan. Baiklah, sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih kepada para peserta kelas 1B dan pemateri yang dapat berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Baiklah, kita masuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan membaca, saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.